ini cerita yang unik, kisah yang unik. Silakan diperhatikan. Ternyata di zaman Sayyidina Muhammad SAW, Nabi Isa dan lawannya, siapa lawannya? Dajjal, itu pernah Allah bawa ke Ka'bah. Ini coba lihat tuh. Ini riwayat Imam Muslim, Kitabul Iman, Dzikrul Masih. Al-Masih yang pertama Nabi Isa, Al-Masih yang kedua Ad-Dajjal. Jadi Al-Masih pertama, Al-Masih asli. Al-Masih kedua, Dajjal itu artinya palsu. Jadi apa arti Dajjal? Maha palsu, maha hoax. Tolong jangan dibawa ke bab politik ya. Ya, orang kalau nggak suka dengan bab politik, maka lawan politiknya disebut Dajjal. Ya, jangan. Ini hadis Nabi, jangan bawa ke sana. Ya. Ini hadis jelas. Nabi berbicara tentang Dajjal sosok yang hakiki, bukan sosok majazi atau sosok politisi. Diriwayatkan dari Ibnu Numair, dari ayahnya Numair, dari Hanzalah an Salim. Nah, Salim ini siapa nih? Anak dari Abdullah ibn Umar. Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Ra'aitu. Ini bukan lagi mimpi nih. Aku melihat. Apa yang aku lihat? Indal Ka'bah, di sisi Ka'bah. Rajulan Adam sabitar ra'si wadi'an yadayhi ala rajulain. Seseorang yang kulitnya merah. Orang-orang Yahudi ini, Bani Israel kulitnya agak memerah enggak? Ya, pigmennya enggak kayak kita ya. Kalau kita kan agak legam-legam gini ya. Agak sawo mateng. Kalau mereka sawo apa tuh? Sawo dicet ya. Sabitar ra's, rambutnya agak lurus. Sabit artinya apa? Lurus. Wadi'an yadayhi ala rajulain. Meletakkan tangannya di atas dua kakinya. Yaskubu ra'suhu, yani yaqtur ra'suhu ya. Menetes dari rambutnya air. Fasa'altu. Nabi ini nanya, pura-pura nanya. Sebenarnya beliau kan sudah kenal secara rohani. Tapi secara zahir, Nabi harus nanya. Fasa'altu man haza. Aku bertanya kepada Jibril. Itu siapa? Jibril. Apa jawaban? Bukan Jibril juga. Ini malaikat-malaikat yang jawab nih. Faqalu. Lalu mereka, para malaikat menjawab. Isa bin Maryam. Isa anak Maryam. Atau Al-Masih ibnu Maryam. La nadri ayyadhalik. Kita tidak tahu, kata rawinya, lafaznya Al-Masih atau cuma Isa. Lalu, waraitu wara'ahu rajulan ahmar. Di belakang Nabi Isa ada seseorang yang juga kulitnya merah kayak kebakar. Ja'dar ra's. Kalau tadi rambutnya lurus, sekarang rambutnya keriting. Jadi rambutnya, ini udah dibuka nih. Rambutnya Dajjal keriting. Dia nggak pernah mandi, Pak. Bukan karena keritingnya, karena nggak pernah mandi. Merah ini, kayak merah gosong, orang di tepi laut. Jadi, si Dajjal ini sekarang ada di satu pulau. Orang kalau di tepi pulau gimana? Merahnya merah kebakar. Dia Bani Israel. Keturunan Bani Israel. Masih ingat ceritanya dulu? Saya kisahkan di sini. Bahwa ayahandanya dan ibunya malu karena gak punya anak, datang ke dukun. Ternyata dukun itu adalah murid iblis. Bahkan dikatakan dia setan yang menyerupai manusia. Apa kata si dukun? Kamu melakukanlah hubungan suami istri di kuil berhala, kuil setan di ujung negeri sana. Nanti kamu pasti dapat anak. Benar dilakukan. Anaknya adalah anak Azazil, anak iblis. Jadi nasabnya dari zahir Musa bin Sam'un. Nama dia Musa juga. Karena Musa itu artinya anak yang hanyut di air. Karena nanti negeri Samara, tempatnya Dajjal itu Samiri, kena banjir. Maka disebutlah dia Musa. Nabi Musa juga disebut Musa karena dihanyutkan oleh ibunya. Benar gak? Ya, sama-sama Musa. Tapi ini Musa yang mana? Ini Musa ibn Imran. Yang ini Musa bin Sam'un. Tapi batinnya siapa? Dajjal bin Iblis.
Jadi ada orang, zahirnya manusia, batinnya bukan manusia. Itu dia. Nabi Isa, zahirnya manusia, batinnya ruhullah wa kalimatuh. Ya. Jadi Nabi Isa itu zahirnya Ibn Maryam, tapi batinnya ruhullah wa kalimatuh. Apa kata beliau? A'war al-ain al-yumna, mata kanannya belean mulu, tak belean ya. Jadi matanya itu ada yang nutup terus, kayak berair terus bagian kanan. Jadi bukan seperti yang dibayangkan orang ya. Mari Dajjal mukanya begini terus matanya satu gitu ya. Begitu ya? Enggak, itu mah gambaran anak-anak itu ya. Illuminati itu. Khayalan. Enggak ada urusannya. Jadi ini bukan lambang Dajjal, ini lambang penyembah Dajjal. Itu aja bedanya ya. Dajjal bukan itu lambangnya. Jadi kalau kemudian ada, di sini misalnya begitu, ya kita nggak ada urusan. Mereka penyembah sana berarti. Berarti yang dia tunggu-tunggu selama ini bukan Al-Masih Isa, yang dia tunggu-tunggu adalah Al-Masih Dajjal. Apalagi kalau matanya 3, itu jauh banget tuh ya. Yang nonton apa dulu tuh, Dragon Ball, ada matanya di sini, mata sini terus tengah-tengah. Ya enggak, ini mah bukan Dajjal ini. Ini apa nih? Kartun. Musuh kita bukan begitu, Pak. Matanya bagian kanan. Kenapa? Belean, ya. Matanya bagian kiri itu agak ketutup dikit. Jadi dia matanya ketar-ketar terus, Pak. Bisa nurunin hujan dari langit, tapi nggak bisa benerin matanya. Antum masih percaya dia Tuhan? Ntar kalau ketemu, lihat aja. Masa begini Tuhan sih? Cuma masalahnya dia bisa menyerupai seorang wali. Dia bisa menyerupai seorang Isa. Karena dia tahu takdirnya habis di tangan Nabi Isa. Setiap disebut nama Nabi Isa, dia lari. Nanti kalau antum ketemu Dajjal, katakan, Assalamualaikum ya Sayyidina Isa. Kabur deh tuh, insya. Tapi masih ingat ngantar tuh ya. Gak yakin aneh. Ashbah maraitu bihi Ibn Qatan. Dia sangat mirip dengan Ibn Qatan. Ibn Qatan ini Urwah. Fasa'altu man hadha qalu al-Masih. Oh, ini bukan Urwah ya. Aku bertanya, siapakah ini? Itu Al-Masih Dajjal. Al-Masih tapi palsu. Mirip-mirip kayak Nabi Isa tapi palsu. Jadi Nabi Muhammad sudah melihat hadirnya siapa? Nabi Isa dan Dajjal. Depan belakang, Pak. Kok bisa ya? Katanya di pulau. Ya suka-suka Allah kan, Allah nunjukin aja di situ. Allah pindahkan sejenak. Nabi Isa diturunkan dari langit kedua. Si Dajjal dipindahkan dari pulau ke Ka'bah. Jadi diizinkan itu. Ini penglihatan apa namanya? Inilah yang disebut dengan kasyaf. Bahasa Arabnya? Apa arti kasyaf? Kasyfun. Penyingkapan mata batin. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW, Allah izinkan untuk melihat itu. Ini aneh kalau pakai tab atau pakai kitab, antum serius banget ya. Tapi biar tahu dalilnya. Supaya kita nggak tebak-tebakan ngomong akhir zaman. Itu maksud kita ya. Ini bukan gagah-gagahan, Pak. Buka-buka kitab gitu, bukan ya. Biar nggak tebak-tebakan aja. Karena akhir zaman itu cara memahaminya cuma 2. Pertama riwayat, yang kedua ilham. Tapi ilham tidak semua ilham benar. Ilhamnya harus mengikuti versi riwayat ini. Ini hadisnya panjang, tapi kita pendek aja, kita ringkas. Ketika nanti Al-Mahdi berjuang dengan Mahdiyin, para pejuang akhir zaman, apa yang terjadi? Terjadilah perang penaklukan Konstantinopel. Bukan yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Ini lanjut lagi sampai ke Eropa. Ya. Fabainama hum yaktasimuna al-ghanaim qad 'allaqu suyufahum bizaitun
Issafaha fihim syaitan innal masih qad khalafakum fi ahlikum. Ya. Ternyata mereka konflik habis itu ya. Ada yang berteriak, Nabi Isa ada di belakang kalian. Fa yakhrujuna wa dzalika batil. Ternyata tidak ada. Jadi nanti ini ceritanya sudah mirip-mirip zaman sekarang. Beberapa dai enggak sabaran. Lalu bilang, dukhon terjadi 15 Ramadan. Ternyata enggak terjadi. Nanti akan muncul, mereka mengatakan, tahun sekian Mahdi keluar. Mahdi itu nggak perlu keluar, dia sudah ada. Apa yang dia keluar-keluar segala? Ya. Muncul kepada antum, dan antum sadar, selama ini dia sudah ada bersama kita. Ya. Apalagi? Nabi Isa turun, nanti mereka akan bilang, tahun sekian Nabi Isa turun. Jangan terpedaya, ya. Nanti mereka bilang, Nabi Isa turun. Beberapa waktu yang lalu, mak-mak ya di Ka'bah, lagi tawaf, bilang, Al-Mahdi. Ini perempuan, mohon maaf, semoga perempuan yang hadir sekarang tidak gampang terpedaya. Ada orang mirip Nabi Isa, penampilannya dari Mesir, ngaku Al-Mahdi. Si perempuan ini followernya di Facebook, teriak-teriak, Al-Mahdi, teriak. Ternyata ketemu dalam riwayat Imam Ahmad bahwa pengikut dari Al-Mahdi palsu kebanyakan adalah perempuan. Nah, tapi semoga yang hadir ini bukan pengikut Al-Mahdi palsu. Udah kita ngikutin hadis aja ya. Ngikutin hadis Nabi aja. Sabar gitu. Wa zaka batilun. Ketika mereka tunggu-tunggu Nabi Isa, ternyata Nabi Isa juga keluar. Enggak ada, batil, hoax. Fa idza ja'u sya'ma, ketika mereka datang ke negeri Syam, kharaj, barulah Nabi ya, keluar fa bainahum yu'idduna liqital yusawwuna sufuf iz uqimatis shalah fayanzil Isa ibnu Maryam. Nanti mereka bergerak dari Konstantinopel bergerak ke Syam ya, di utara terus ke selatan, nyampe di Suriah. Sampai di Suriah nanti. Makanya Suriah ini jadi targetnya Dajjal. Hancur nggak? Jadi itu bukan, kalau konspirasi itu oke ke sana. Bahwa ini adalah buatan Amerika. Benar ya? Jadi menteri luar negerinya Turki ngomong kepada Bashar Assad, kamu berhentilah bantu orang Palestina. Pasti nanti selamat. Berhenti perangnya tuh. Tapi beliau nggak mau dengar. Makanya orang-orang Yahudi buat isu Sunni Syiah di Suriah. Yang dibunuh siapa? Ulama Sunni. Antum tahu ayah dari guru saya, Syekh Taufik Al-Buti, punya ayah namanya Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti, dibunuh sedang ngajar. Katanya perang Sunni Syiah, kok yang dibunuh ulama Sunni, ulama Ahlus Sunnah. Maka kita curiga nih ya. Nanti bakal kejadian yang sama nggak? Mungkin. Ya. Semoga guru-guru kita, ulama-ulama kita dijaga. Maka antum siap nggak jaga ulama? Ya, bukan ulama yang kita ngomongin politik 2024, enggak. Itu enggak ada urusan sama Dajjal, itu enggak ada urusan. Kita bukan ngomongin itu. Ya. Jadi jika ada perbedaan antara ulama masalah politik nanti, tolong ingat-ingat kata-kata saya, 2 tahun sebelum ini terjadi, 3 tahun sebelum itu terjadi. Perjuangan kita bukan di situ. Karena Al-Mahdi dia tidak ngurusin suatu negara, republika, kerajaan, dia enggak ada urusan, apalagi pemilihan. Dia nggak memerlukan itu. Nanti ada masa ketika semua negara, semuanya kelaparan, semuanya krisis. Yang sisa cuma nama, tapi batas-batas antar negara sudah hilang dan sirna. Di saat itulah Al-Mahdi Allah utus. Jadi dia nggak perlu memberontak, nggak perlu menguasai kudeta, nggak perlu ikut nyalon jadi presiden, nggak perlu nyalon apalagi jadi gubernur, ya. Nggak perlu pro politik, mana pro politik ini, mereka nggak ada urusan dengan itu. Suka-suka dia aja ya. Boneo pro yang mana, itu urusan dia. Jadi tolong nanti emosi kita ditahan-tahan. Pas mau masuk 2023, 2024. Mau nggak jaga-jaga emosi ntar? Lebih banyak diem. Ya, mau? Lebih banyak diem. Kalau ada 2 orang maju, dua-duanya muslim, kita doakan. Siapapun yang terpilih, semoga keduanya membawa keadilan. Gitu aja doa kita. Siap nggak begitu? Ya. Jangan kemudian antum kena oleh black campaign. Ya.
Oh ini begini nih, ini. Pasti mereka nanti lebih parah dari 2019. Pertarungan ini. Karena politisi ini jangankan hoax, orang nyawanya aja dihabisin. Kita sudah sama-sama tahu lah. Sebab zaman dahulu sampai sekarang politik itu berdarah-darah. Ya. Tiba-tiba mereka datang ke Syam, lalu mereka berdiri untuk sholat. Yusawwuna as-sufuf. Mereka taswiyah, meluruskan saf. Iz uqimatis shalah, salat itu salat subuh. Salat subuh diiqamahkan. Fayanzil Isa, tiba-tiba turun Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat ini fa'ammahum. Ini di riwayat ini ya. Tapi di riwayat yang lain Nabi mengatakan, betapa hebatnya kamu. Isa turun, imamnya kamu. Tapi di riwayat ini berarti Al-Mahdinya lagi enggak sama mereka nih. Nabi Isa yang mengimami. Fa idza ra'ahu aduwwullah dzaba kama yazubu al-milh fil ma'. Apabila musuh Allah namanya Dajjal melihat Nabi Isa, maka Dajjal meleleh seperti bukan lilin. Cair seperti milih. Milih ini artinya garam. Garam dimasukin ke air, nyampur enggak? Sembunyi dia. Karena Dajjal ini bisa menghilang sekejap, dia menghilang sekejap. Sekejap itu bahasa sono ya. Sesaat. Falau taraku lan dhaba hatta yahlik. Walakin yaqtuluhu Allah biyadihi fayrihim damahu fi harbatihi. Ya. Jadi nanti nasibnya siapa? Ad-Dajjal ada di Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini tugas utamanya bunuh Dajjal. Kalau hancurkan salib itu tugas kecil. Ya. Membunuh babi itu tugas kecil. Yang paling besar adalah membunuh Dajjal. Itu gak bisa dibunuh. Tapi kok Nabi Isa bisa bunuh? Karena Nabi Isa, ini gak disebutkan di riwayat, adanya di beberapa keterangan ulama. Ternyata Nabi Isa diserahkan pedang Rasulullah SAW. Siapa yang megang pedang itu? Sayyidina Al-Mahdi alaihissalam. Diserahkan kepada Nabi Isa. Itu Dajjal sakti, makan apa aja aman. Tapi kelemahannya dia lihat makan. Nabi Isa itu sudah lama ingin membunuhnya, tapi tidak bisa terbunuh. Tapi kalah terus Dajjal itu. Lalu kok bisa mati? Ternyata Dajjal itu sudah mengkonsumsi sesuatu yang mana orang-orangnya Al-Mahdi ada di sama mereka. Ada meracuni sih Dajjal, ya. Tapi saya nggak tahu bagaimana cerita meracuninya, ya. Itu kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Nabi Isa bisa membunuh. Jadi ceritanya tetap aja ada di tangan Al-Mahdi. Antum pasti belum pernah dengar itu ya sebelumnya. Benar ya? Belum dengar ya?